manusia dalam pandangan Al-Quran adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita hormati. Terlepas daripada apa agamanya, terlepas daripada apa sukunya. Yang namanya manusia, putra-putra Adam, mereka adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami, kata Allah, memuliakan putra-putra Adam. Imam Ali alaihi salam sampai berkata begini, An-nas imma akhun laka fid din, au nadhirun laka fil khalqi. Manusia, kata Imam Ali, bisa jadi saudaramu satu agama, atau manusia sejenismu sebagai manusia ciptaan Allah. An-nas imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalqi. Yang namanya manusia, kata Imam Ali, bisa jadi mereka adalah satu saudara seiman denganmu. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin, atau nadhirun laka fil khalqi. Bisa jadi mereka bukan seiman denganmu, tetapi mereka juga adalah sepertimu, makhluk sepertimu. Nah, jadi kita melihat bahwa agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang pertama-tama meletakkan manusia pada tempatnya. Meletakkan manusia pada tempatnya sebagai manusia. Dan karena itu ketika kita berinteraksi dengan manusia, pertama-tama kita tidak boleh bahkan melihatnya orang itu agama apa, orang itu mazhab apa, orang itu suku apa. Yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah beliau ini adalah manusia. Yang kita wajib menghormati dia sebagai manusia. Karena itu kalau kita lihat misalnya Rasulullah SAW ketika dia bermuamalah dengan orang, ini akhlak sosial yang ingin saya bicarakan. Pertama, dia menganggap bahwa orang yang dia bermuamalah dengannya, yang dia berinteraksi dengannya, itu adalah manusia. Dia hormati sebagai manusia. Bisa jadi orang itu tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah, tetapi tidak apa-apa. Dia adalah manusia yang harus dihormati. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang nadanya serupa dengan surah Al-Kafirun. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Kafirun yang cukup populer di tengah-tengah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Maksudnya apa? Maksudnya dia manusia yang kalau memang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah diberikan penjelasan sebaik-baiknya tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang prinsip-prinsip agama Islam. Tapi dia tetap tidak bisa menerima Islam sebagai agama yang bisa dia ikuti, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Hormati dia sebagai manusia. Hormati dia yang memilih agama tertentu sebagai agamanya. Apalagi mazhab. Apalagi mazhab. Agama saja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Apalagi mazhab. Kita sebagai kaum muslimin tidak bisa kita tutup mata. Banyak kalangan muslim ini yang terbagi-bagi pada mazhab-mazhab. Ini realitas. Dalam sunni banyak. Dalam satu mazhab misalnya, dalam mazhab Syafi'i yang kita ada di Indonesia, yang mayoritas yang ada di Indonesia,
Orang-orang madhab Syafi'i ini terbagi-bagi pada berbagai macam tarekat-tarekat yang satu sama lain berbeda, misalnya dalam hal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian tarekat di Indonesia misalnya, mereka selalu saja lebarannya 2 hari sampai 3 hari sebelum orang muslim lain yang lebaran. Puasanya 2 sampai 3 hari sebelum orang lain puasa. Konon katanya mereka mendapatkan itu dari guru-gurunya. Sudah dijelaskan, diberikan argumentasi yang sangat valid, yang sangat ilmiah kepada mereka, mereka tetap berpendirian seperti itu. Kita hormati. Apalagi misalnya kalau kita melihat dalam Islam ini banyak madhab. Ada madhab Sunni, ada madhab Syiah. Di dalam misalnya Universitas Al-Azhar diajarkan 8 madhab. 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada 4 lagi madhab. Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Yang ke-6, yang ke-7 Syiah, 5 Syiah Imamiyah, yang ke-6 Syiah Zaidiyah, yang ke-7 Zahiriyah, dan yang ke-8 Ibadiyah. Azhar memberikan kepada kaum muslimin sebuah contoh yang luar biasa bahwa sikapi orang-orang yang berbeda dengan kita secara humanis, secara kemanusiaan, secara insaniyah. Bahkan sekarang ini misalnya kita melihat ada upaya untuk melakukan dialog antara agama. Islam mengizinkan dialog antara agama. Kenapa? Karena kita memang menghormati yang namanya manusia. Islam mengajarkan kita untuk menghormati manusia, agama apapun mereka. Bahkan yang mereka tidak beragama sekalipun. Sebagai manusia kita hormati. Tentu kita punya argumentasi untuk mengajak mereka kepada agama yang benar. Mereka juga punya argumentasi mempertahankan kepercayaan mereka. Islam sampai mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah sangat jelas antara yang namanya kebenaran dengan yang namanya kebatilan. Artinya akal sehat manusia apabila jujur mencari kebenaran, maka dia pasti akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi apabila misalnya dia tidak jujur, walaupun dia berusaha belajar, dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Di sejarah Indonesia ini, mungkin semua kita atau sebagian besar di antara kita, terutama para intelektualnya, pernah mendengar ada seorang yang dulu pernah menjadi gubernur Belanda di Aceh, yang bernama Snok Hukronje. Dia adalah orang yang duduk di Mekah hampir 15 tahun, sebagian berkata 20 tahun, belajar agama. Wajahnya berparas rupa seperti orang-orang Timur Tengah. Dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan tongkatnya, bawa kitab belajar di sudut-sudut Masjidil Haram. Jago baca kitab, jago menghafal hadis dan Al-Quran, mengerti pendapat-pendapat para ulama, baca kitab, berguru dengan syekh-syekh. Tapi sepulangnya daripada Mekah, justru ini adalah satu manusia yang hanya melakukan spionase, memata-matai para ulama dari Indonesia dan Nusantara. Membuat laporan, lalu kemudian mengkaji bagaimana mengalahkan para kiai-kiai Indonesia yang belajar di sana. Membangun sebuah konsep bagaimana bisa mengalahkan Indonesia lewat ilmu-ilmu agama yang dia pelajari. Artinya dia belajar agama, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bukakan pintu hatinya karena memang dia tutup pintu hatinya. Oke. Mukminin mukminat.
Kalau kita melihat akhlak sosial Nabi kita Muhammad SAW pertama-tama adalah bersikap humanis. Bersikap humanis, menganggap manusia adalah manusia. Tidak menganggap manusia bagaikan binatang. Tidak menganggap manusia bagaikan makhluk-makhluk yang rendah. Ini adalah prinsip pertama. Dan karena itu Nabi kita Muhammad SAW berhasil membangun agama ini. Dan semua orang yang ikut Nabi Muhammad terangkat harga dirinya. Terangkat harkat sosialnya. Orang yang ikut Nabi Muhammad SAW pada awal dakwah Nabi, semuanya terangkat harkat sosialnya. Yang tadinya dahulunya dia direndahkan oleh sistem sosial yang berkasta-kasta, lalu kemudian diangkat. Misalnya kita lihat bagaimana Bilal. Bilal adalah seorang budak yang berasal daripada Afrika. Dia diperlakukan sangat-sangat rendah oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Nabi Muhammad membelinya, mengajaknya ke Islam, dan kemudian Nabi Muhammad tempatkan dia sangat mulia, menjadi orang yang muadzin, yang melantunkan azan. Dan suara azan Bilal adalah suara azan yang sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Sampai saya teringat dengan sebuah kisah sedikit intermezzo. Dahulu penduduk Madinah mendengar suara azan daripada Bilal dan suaranya luar biasa indahnya. Sampailah suatu hari ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal pun meninggalkan kota Madinah. Lama dia meninggalkan kota Madinah, akhirnya dia kembali. Waktu dia kembali rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak berapa bulan setelah wafat Rasulullah, dia pergi, kemudian berapa bulan berikutnya dia kembali. Karena dia rindu dengan Nabi SAW, dia ziarah kepada Nabi. Lalu kemudian ketemulah dia dengan Siti Fatimah alaihissalam. Siti Fatimah kemudian berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sepertinya engkau juga menjauh dari kami, Ahlul Baitun Nabi SAW." Nangis katanya Bilal. Fatimah ingin mendengar suara azannya. Sahabat-sahabat lain juga ingin mendengar suara azannya. Naiklah Bilal. Lalu kemudian azan. Baru dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penduduk Madinah semuanya berkumpul, menangis, teringat dengan masa Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia turun, tidak melanjutkan azannya karena khawatir banyak sekali orang yang akan katanya mati karena terharunya suara azannya Bilal dan teringat akan masanya Rasulullah SAW. Ala kulli hal, jadi pertama-tama ketika kita berbicara tentang akhlak sosial yang ditunjukkan oleh Nabi, dan ini merupakan sebuah prinsip yang sangat penting, apa? Menganggap orang lain adalah manusia. Interaksi secara humanis. Muamalah insaniyah. Ini yang pertama. Dan ini yang harus kita terapkan. Kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang misalnya ustadz, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang kiai, sebagai seorang yang dianggap membawa nama Islam, pertama-tama yang harus kita punya adalah kita memiliki sifat Nabi, muamalah insaniyah. Kita berinteraksi dengan siapapun, dengan manusia manapun, dengan kita meletakkannya dia sebagai seorang manusia. Artinya kita harus hormati dia. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati semua orang. Walaqad karramna bani Adam.
Memang di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi Allah yang paling mulia orang yang paling bertakwa. Tapi di sisi manusia bukan orang yang paling bertakwa yang paling mulia. Kita tidak boleh mengukur orang dengan ketakwaannya. Maksudnya tidak boleh kita misalnya mengatakan, oh ini orang paling bertakwa. Dari mana kita tahu dia paling bertakwa? Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuamalah dengan manusia secara zahirnya saja. Kita tidak tahu batin orang. Ala kulli hal, jadi pertama-tama ketika kita bermuamalah dengan orang, berinteraksi dengan masyarakat manapun, dengan manusia manapun, akhlak sosial kita pertama adalah apa? Kita bermuamalah secara humanis, sangat manusiawi. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Ketika Nabi mengalahkan musuh-musuhnya dalam sebuah peperangan, banyak sekali orang-orang yang menjadi tawanan Nabi. Lalu Nabi memperlakukan mereka sangat manusiawi. Semua tawannya dikasih makan, dikasih makanan. Pada waktu itu makanan yang ada hanya biji-biji korma, hanya buah-buah korma. Dibagi satu-satu, dua-dua, sampai terakhir katanya tinggal satu buah korma. Yang belum dapat siapa? Nabi dan satu tawanan orang musyrikin. Lalu Nabi belah korma itu. Setengah dia kasihkan kepada tawanannya orang musyrikin dan setengah lagi Nabi makan. Tapi kan ketika korma dibelah, itu belahannya tidak akan sama rata. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar dia kasihkan kepada orang musyrikin. Yang kecil dia makan. Sampai orang musyrikin ini bertanya, ya Muhammad, apakah ini ajaran agamamu ya Muhammad? Nabi bilang, ya ini ajaran agamaku. Subhanallah, menangis ini tawanan. Dan tidak lama kemudian dia Islam di tangan Rasulullah SAW. Sangat humanis. Sangat humanis. Ketika misalnya Nabi mengalahkan musuh-musuhnya, Nabi memperlakukan mereka sangat humanis. Tidak pernah Nabi misalnya membentak mereka, tidak pernah Nabi mencaci mereka, tidak pernah Nabi misalnya menzalimi mereka, mengambil hak mereka. Tidak pernah. Walaupun Nabi sudah berkuasa sekalipun. Kita ini kadang-kadang manusia ya, yang punya sifat yang buruk ini, ketika dia merasa dia berkuasa, dia di atas hukum, sehingga dia kadang-kadang memperlakukan orang lain seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena itu sekali lagi, ketika kita berbicara tentang prinsip akhlak sosial, pertama-tama apa? Pertama-tama adalah bersikaplah kepada semua orang secara humanis. Perlakukan mereka seperti layaknya seorang manusia. Apalagi kalau dia punya iman kepada Allah. Apalagi dia seorang muslim. Apalagi dia orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Apalagi dia adalah orang yang memang dihormati oleh bangsa, dihormati oleh masyarakat luas. Karena ketika kita menghina, na'udzubillah, seseorang yang dihormati oleh banyak orang, maka dosanya juga sangat besar kepada kita. Bisa jadi kita ingin amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar tentu ada syarat-syaratnya. Tidak diizinkan kita nahi mungkar, tapi dengan cara kemungkaran itu sendiri. Karena itu sekali lagi, ketika kita berbicara bagaimana akhlak sosial kita, maka lihatlah akhlak sosial Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhlak sosial Nabi yang pertama adalah dia melakukan interaksi sosial secara humanis, muamalah insan.